Pemirsa, tarif impor Amerika Serikat terhadap Indonesia berhasil turun dari 32% menjadi 19%. Ada beberapa perjanjian yang membuat Indonesia dan Amerika Serikat bisa sampai pada kesepakatan itu. Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama jurnalis NTV Elisa Sinaga. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kemudian dengan Alot, akhirnya kepentingan mereka memahami kepentingan kita. Kita sepakati dari 32 diturunkan jadi 19. Melalui sambungan telepon selama 17 menit antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump, tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Kemampuan diplomasi Presiden Prabowo memang sudah tak diragukan lagi. Tapi tak bisa dipungkiri, pro dan kontra terkait kesepakatan ini menjadi polemik tersendiri di masyarakat. Sebenarnya, apa yang menjadi poin-poin dalam perjanjian hingga mencapai kesepakatan itu? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Usai melakukan negosiasi selama 60 hari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengurangi besaran tarif resiprokal terhadap produk impor Indonesia sebesar 19% yang awalnya dipatok sebesar 32%. Sementara ekspor dari Amerika ke Indonesia akan bebas tarif. Hal ini terungkap setelah Presiden Trump melakukan sambungan telepon dengan Presiden Prabowo. Made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyambut baik hal ini. Hasan mengatakan bahwa besaran tarif impor Amerika Serikat yang diberlakukan ke Indonesia merupakan yang paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Hasan, ini merupakan titik temu antara kedua belah pihak. Ya, tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Adapun selain pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 19% dan tarif ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 0%, ada beberapa perjanjian yang membuat hal ini akhirnya mencapai kesepakatan. Yang pertama adalah Indonesia membeli energi dari Amerika Serikat sebesar 244 triliun rupiah. Yang kedua, Indonesia akan membeli 50 unit pesawat Boeing 777 dan membeli alat pertanian dari Amerika Serikat sebesar 73 triliun rupiah. Dan yang ketiga yang kerap disinggung oleh Donald Trump berkali-kali ini adalah Amerika Serikat dapat mempunyai akses secara menyeluruh ke pasar ekonomi domestik Indonesia. Dengan adanya pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 19%, sedangkan tarif ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 0%, dan juga apa yang menjadi pernyataan Trump bahwa Amerika Serikat memiliki akses menyeluruh terhadap Indonesia, apakah kebijakan ini menguntungkan Indonesia? Saya kira apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Presiden kita, dengan menegosiasi sampai 19%, walaupun produk barang mereka 0%, kita masih tetap lebih diuntungkan. Karena kenapa? Produk-produk yang kita import dari sana itu adalah umumnya barang-barang yang harus memang tidak ada competitors dari luar. Misalnya barang-barang kebutuhan daripada penerbangan,
kemudian barang-barang daripada produk-produk strategis, ini kan suatu produk yang sulit diciptakan oleh bangsa-bangsa lain selain daripada Amerika. Trump kan seringkali mengexaggerate, melebih-lebihkan ya. Jadi akses penuh, nggak ada itu yang namanya akses penuh. Tapi 0% nggak bisa dibilang akses penuh, Pak. Jadi begini, kan masih ada non-tarif measure, kondisi-kondisi tertentu. Kemudian gini, Mbak, tarif 0%, kalau tidak berkompetisi dengan produk kita, tidak masalah. Justru masyarakat mendapatkan produk dari Amerika dengan harga murah. Memang yang akan berkorban adalah pemerintah, karena potensi penerimaan dari tarif itu menjadi berkurang. Tapi dalam situasi seperti ini, saya rasa pemerintah terkait dengan penerimaan tarif itu bukan sesuatu atau bukan variabel yang penting. Sejumlah pihak juga menilai bahwa keuntungan yang didapat Indonesia melalui kesepakatan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% ini harus tetap dijaga oleh pemerintah dengan membangun teknologi sendiri agar dapat menghasilkan produk-produk terbaik dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus tetap menjaga komunikasi dengan baik terhadap berbagai negara yang menjadi mitra strategis Indonesia dan jangan sampai adanya kesepakatan ini menimbulkan retaliasi dari negara-negara lain. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Selama pemerintah konsisten untuk membangun produk sendiri, membangun teknologi sendiri, dan melaksanakannya dengan efisien, itu kita tidak akan ada masalah. Kenapa? Tidak ada masalah. Kita mempunyai sumber daya alam yang begitu besar, ya. Hilirisasi itu yang sudah dicanangkan di Astacita Presiden, itu aja dilakukan oleh putra-putri bangsa Indonesia. Itu sudah lebih cukup untuk bisa meningkatkan daripada ekonomi kita. Hilirisasi berbasis nikel ekosistemnya itu aja lebih dari cukup. Apalagi dengan tambang-tambang yang lainnya. Jadi kalau pemerintah konsisten membangun teknologi sendiri, produksi sendiri, bukan berarti tidak ingin bekerja sama dengan asing. Tapi asing itu adalah sebagai pelengkap daripada kebutuhan kita untuk lebih besar. Jangan sampai sumber daya alam kita itu dikuras ke luar negeri. Dengan adanya tarif seperti ini, dengan baiknya hubungan antara Prabowo dengan Donald Trump dan juga bagusnya tim negosiator kita yang bekerja sekarang ini, kesempatan itu akan terbuka. Hanya satu hal yang kita harus hati-hati, jangan sampai kesepakatan kita dengan Trump ini menimbulkan retaliasi dari negara lain. Jadi komunikasi tetap harus dibangun. Hingga saat ini, sebetulnya negosiasi tarif impor Amerika Serikat masih berlangsung hingga 1 Agustus mendatang. Lobi-lobi yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Presiden Trump tak menutup kemungkinan bisa mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan Indonesia, mengingat keduanya akan bertemu pada sidang PBB di New York September mendatang. Kira-kira apa yang akan menjadi kejutan dari Presiden Prabowo selanjutnya? Dari Jakarta, Elisa Siraga, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.